Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Anjani dengan NIM 20211880056. Di sini saya akan membawakan proposal metodologi penelitian dengan judul Perbandingan kunjungan pasien sebelum, saat, dan pasca pandemi di Klinik Cipta Medica Gresik. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang, secara resmi pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan terdapat sebuah wabah coronavirus jenis baru yang saat ini disebut sebagai COVID-19 yang merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Berdasarkan observasi dari literatur penelitian sebelumnya, yang menyebabkan adanya penurunan kunjungan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu provider faktor dan society faktor. Namun, hingga saat ini, faktor penyebab penurunan jumlah kunjungan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dapat diketahui apakah pandemi merupakan provider faktor ataupun society faktor, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana perbandingan jumlah kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pada sebelum, saat, dan pasca pandemi COVID-19 di Klinik Cipta Medica Gresik. Kemudian tujuan umum mengetahui perbandingan jumlah kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pada sebelum, saat, dan pasca pandemi COVID-19 di Klinik Cipta Medica Gresik. Kemudian tujuan khusus untuk mengetahui jumlah kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pada era sebelum pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pada saat pandemi. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pada era sesudah pandemi. Selanjutnya, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan literatur tambahan mengenai jumlah kunjungan pasien sebelum, saat, dan pasca pandemi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian, manfaat praktis yang pertama, bagi peneliti diharapkan penelitian ini mampu untuk mengembangkan suatu konsep yang dapat dipecahkan terkait perbandingan jumlah kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pada sebelum, saat, pasca pandemi. Bagi praktisi, diharapkan hasil penelitian ini mampu untuk menjadi bahan evaluasi dan pengetahuan bagi para praktisi terkait perbandingan jumlah kunjungan pasien pada era sebelum, saat, dan pasca pandemi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang ketiga, bagi masyarakat diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan hasil suatu informasi kepada masyarakat yang berguna agar mampu memahami dan mengetahui keamanan dari kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pada saat maupun setelah pandemi. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pandemi COVID-19 pada tanggal 30 Januari 2020 secara resmi WHO mengumumkan wabah coronavirus jenis baru atau yang saat ini kita sebut COVID-19. Kemudian untuk kebijakan pemerintah PSBB dan PPKM, yang pertama PSBB, pembatasan sosial skala besar. Pembatasan sosial skala besar atau yang biasanya dikenal PSBB merupakan kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya COVID-19. Kemudian untuk PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, penerapan dari aturan ini, pemerintah memunculkan pembeda zona berdasarkan dari tingkat lingkungannya. Kemudian yang ketiga, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, kebijakan pemerintah Indonesia yang berlaku untuk mengatasi COVID-19 selanjutnya. Dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama ada level 1 insiden rendah, yang kedua level 2 insiden sedang, level 3 insiden tinggi, dan level 4 insiden sangat tinggi. Selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap COVID-19, sikap dari masyarakat seperti sebagian masyarakat menghendaki kebijakan dari lockdown, sebagian dari masyarakat tidak menghendaki dari hal tersebut karena mengakibatkan matinya roda ekonomi. Kemudian, pemahaman masyarakat tentang sakit di masa pandemi. Adapun masyarakat yang memiliki sudut pandang bahwa penularan dari wabah COVID-19 tersebut cepat, namun tidak membahayakan. Penularannya yang lambat namun membahayakan dan penularannya lambat namun tidak membahayakan. Kemudian, kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain saat pandemi. Terdapat penurunan layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh sikap dari pengguna layanan kesehatan yang merasa khawatir untuk mengakses dari layanan kesehatan. Selanjutnya, hubungan kunjungan pasien di klinik dan rumah sakit. Yang pertama, pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mempengaruhi jumlah penurunan angka kunjungan pasien di rumah sakit.
Kemudian untuk yang kedua, pada saat non-pandemi COVID-19, seiring dengan bertambahnya jumlah dari populasi manusia dan keadaan perekonomian yang semakin maju, maka pandangan masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Kemudian, di sini ada bab 3 yaitu kerangka konsep. Di sini untuk variabel perancunya ada kebijakan fasilitas kesehatan. Kemudian di sini untuk variabel bebasnya ada pandemi COVID-19 yang akan mempengaruhi pandangan dari masyarakat tentang COVID-19 sehingga akan mempengaruhi kondisi rumah sakit pada saat pandemi. Kemudian pandangan masyarakat tentang COVID-19 akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu provider faktor dan society faktor, sehingga akan mengakibatkan efek terhadap masyarakat, sehingga juga akan mengakibatkan kunjungan pasien di klinik pertama saat sakit, pada saat sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi. Kemudian, hipotesis penelitian. H0, tidak terdapat perbedaan jumlah kunjungan pasien sebelum, saat, dan pasca pandemi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di tahun 2018 hingga 2023 di Klinik Cipta Medica Gresik. Kemudian untuk H1, terdapat perbedaan jumlah kunjungan pasien sebelum, saat, dan pasca pandemi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di tahun 2018 hingga 2018 hingga 2023 di Klinik Cipta Medica Gresik. Kemudian untuk bab 4 metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian rancangan kuantitatif analitik observasional dengan cara pengambilan sampel dengan metode cross-seksional. Kemudian untuk populasi pada penelitian ini yaitu jumlah dari kunjungan pasien di semua bulan dalam 1 tahun sejak tahun 2018 hingga 2023 di Klinik Cipta Medica Gresik. Kemudian sampel pada penelitian ini yaitu jumlah dari kunjungan pasien di semua bulan dalam 1 tahun sejak tahun 2018 hingga 2023 di Klinik Cipta Medica Gresik. Selanjutnya, ada kriteria inklusi. Jumlah kunjungan pasien di semua bulan dalam 1 tahun sejak tahun 2018 hingga 2023 di Klinik Cipta Medica Gresik. Kemudian yang kedua ada data yang lengkap dan dapat diolah. Kemudian besar sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dari total sampling. Kemudian teknik pengambilan sampel pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling. Kemudian ada variabel penelitian, yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel bebas, yaitu pandemi COVID-19, sedangkan variabel terikat kunjungan pasien sebelum pandemi, pasien saat pandemi, dan pasien sesudah pandemi. Selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Variabel yang pertama, pandemi COVID-19. Definisi operasional sebelum pandemi masih belum terdapat kasus COVID-19 dan belum terbentuknya kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Pada saat pandemi terdapat kasus COVID-19 dan menyebar dengan cepat sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan COVID-19. Di saat pasca pandemi terdapat penurunan angka kasus COVID-19 dan kebijakan pemerintah sudah tidak berlaku. Kemudian, untuk cara pengukuran melihat kebijakan pemerintah tentang pengendalian COVID-19 dan penyebaran kasus COVID-19. Kemudian untuk skala data di sini ada nominal. Kemudian sebelum pandemi, hasil dari pengumpulan data pasien berkunjung di Klinik Cipta Medica Gresik sejak tahun 2018 hingga 2023. Kemudian cara pengukuran melihat data pasien yang berkunjung di Klinik Cipta Medica Gresik sejak tahun 2018 hingga 2023. Kemudian untuk skala data di sini rasional atau interval. Kemudian saat pandemi, hasil dari pengumpulan data pasien yang berkunjung di Klinik Cipta Medica Gresik sejak tahun 2018 hingga 2023. Kemudian untuk cara pengukuran, melihat data pasien yang berkunjung di Klinik Cipta Medica Gresik sejak tahun 2018 hingga 2023, kemudian untuk skala datanya rasio atau interval. Kemudian variabel sesudah pandemi, hasil dari pengumpulan data pasien yang berkunjung di Klinik Cipta Medica Gresik sejak tahun 2018 hingga 2023, kemudian untuk
Cara pengukuran, melihat data pasien yang berkunjung di Klinik Cipta Medica Gresik sejak tahun 2018 hingga 2023, kemudian untuk skala data, rasio, atau interval. Kemudian di sini ada instrumen penelitian, data sekunder berupa data pasien yang berkunjung untuk berobat ke Klinik Cipta Medica Gresik, serta data akan ditabulasi di Microsoft Excel. Kemudian lokasi dan penelitian, Klinik Cipta Medica Gresik selama 2 bulan pada tahun 2023 dengan mengambil data pasien yang berkunjung untuk berobat di bulan Januari 2018 hingga Desember 2024. Kemudian prosedur pengumpulan data. Yang pertama, perizinan penelitian di FKUM Surabaya dan Klinik Cipta Medica Gresik. Kemudian dua, penetapan jumlah populasi dan sampel penelitian. Kemudian tiga, pengambilan dan tabulasi data pasien yang berkunjung untuk berobat. Empat, pengolahan dan analisis data dengan aplikasi SPSS. Kemudian yang kelima, penarikan hasil dan kesimpulan penelitian. Di sini ada bagian dari alur penelitian. Kemudian di sini untuk pengolahan data, saya menggunakan yang pertama editing, kemudian yang kedua coding, yang ketiga data entry, kemudian yang keempat data cleaning. Kemudian untuk analisis datanya, yang pertama ada analisis univariat, yang kedua analisis bivariat. Di sini untuk daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.